Saat kita mulai menoleh ke atas, ternyata ada sosok perempuan bergelantungan terbalik dengan wajah hancur. Sosok tersebut kemudian tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Adinda Sela di ARC Horror Story. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan kisah yang dialami oleh Kak Rian. Kisah mistis yang Kak Rian alami terjadi di saat Kak Rian sedang mendaki Gunung Merbabu. Belum aku lanjutin ceritanya, aku mau ngingetin dulu nih. Kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian. Dan agar kalian tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya di channel ARC Horror Story. Nah, ingin tahu seperti apa cerita dari Kak Rian? Langsung aja kita simak dan pastikan jangan mendengarkan sendirian. Kenalin, gue Rian, mahasiswa semester 2 di salah satu kampus di kota Bandung. Pada saat itu, kampus lagi libur setelah selesai UAS. Gue sama teman-teman kelas berencana untuk naik Gunung Merbabu di daerah Jawa Tengah. Naik gunung bagi gue dan teman-teman kuliah merupakan agenda rutin yang emang sering kita lakuin. Jadi, bisa dibilang ini pendakian kesekian kalinya. Setelah gue ajak teman sana-sini, dapatlah 4 orang yang fix mau ikut naik. Jadi, total berlima dalam pendakian kali ini. Singkat cerita, setelah urus tiket bis, simaksi, dan hal lainnya, berangkatlah kami menuju terminal Cicahem, Bandung untuk naik bis ke Boyolali pada hari Rabu malam. Bis yang kami tumpangi terbilang sangat nyaman. Biasanya, gue bisa tidur di bis. Namun, anehnya sampai jam 11 malam, mata masih melek. Karena gue duduk di dekat jendela, gue bisa lihat hutan-hutan gelap di sepanjang jalan. Jam udah nunjuk ke angka 1, tapi mata masih belum ngantuk. Udah dipaksain tetap aja nggak bisa. Akhirnya, hal-hal aneh dimulai. Saat ditanjakan, ternyata bisnya nggak begitu mulus nanjaknya. Ketika gue lihat ke arah luar, gue lihat salah satu pohon ada bayangan putih ngegantung di pohon itu. Awalnya, gue kira layangan atau sinar bulan. Tapi kok makin diperhatiin, ternyata bayangan putihnya ngikutin laju bis yang aku tumpangin. Sampai akhirnya, bayangan putih tersebut stuck di satu pohon. Dan pas gue lihat dengan jelas, ternyata itu sosok cewek lagi duduk sambil ngayun-ngayun kaki. Seketika gue kaget dong. Gue cek berulang-ulang dan itu emang cewek. Mukanya nggak begitu jelas. Akhirnya karena takut, gue tutup dong jendela pakai korden. Dan gue coba meremin mata, maksain buat tidur. Akhirnya gue bisa tidur. Tapi sayangnya, hal aneh yang gue alamin belum berakhir. Gue mimpi didatengin nenek-nenek. Rambutnya putih, terurai panjang, wajahnya pucat, dan dia bilang kalau gue bakal ngalamin kejadian yang menentukan hidup gue selanjutnya. Nenek itu bilang kalau di dunia ini kita mesti sopan, ramah, dan bertanggung jawab. Pas gue bangun, gue jadi mikir, biasanya kalau sebelum pendakian mimpi aneh, gue bakal ngalamin kejadian aneh juga. Tapi, gue berusaha tetap berpikir positif. Singkat cerita, sekitar jam 6 pagi, tibalah kami di Terminal Lama Boyolali. Kami dijemput mobil sewaan yang telah gue pesan sebelumnya. Sebut aja Mas Andri namanya. Beliau emang jemputan khusus pendaki. Kami langsung diantar menuju base camp Selo. Setelah sampai base camp Selo, kami langsung istirahat sambil packing ulang barang bawaan. Suasana base camp saat itu sangat sepi. Hanya ada 3 rombongan, termasuk rombongan kami. Singkat cerita, sebelum start pendakian, gue yang emang dasarnya sangat peka terhadap hal-hal gaib, mewanti-wanti ke teman yang lain untuk lebih berhati-hati lagi. Oh iya, di tim pendakian kali ini, ada satu teman gue yang emang peka terhadap hal gaib juga. Sebut aja namanya Rama. Sebelum mulai pendakian, gue emang udah sempat ngobrol sama Rama.
Kalau ada apa-apa, kita berdua mesti backup. Kami mulai pendakian sekitar jam setengah 11 siang. Cuaca berawan dan agak mendung. Kami berjalan perlahan karena trek dari base camp ke pos 1 memang sedikit landai. Namun jaraknya paling jauh. Tapi ada temen gue, sebut aja Arya, yang emang jalannya agak lambat. Dan akhirnya si Arya nyuruh kita buat duluan aja. Sesampainya di pos 1, tiba-tiba gerimis turun. Kita memutuskan untuk pasang flysheet sembari nunggu Arya. Sampai hujan reda, si Arya belum juga muncul di pos 1. Gak ada pikiran negatif kemanapun saat itu. Hingga setengah jam kemudian, Arya muncul bersama dengan rombongan pendaki lain. Arya istirahat dan kami membereskan flysheet. 10 menit menunggu Arya istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Baru jalan 10 menit, hujan turun deras lagi. Kami bergegas menggunakan jas hujan. Arya kembali tertinggal. Kami pun bilang untuk menunggu di pos 2. Perjalanan cukup terjal. Di sepanjang trek, gue ngerasa diawasin dari balik pohon. Hutan yang seharusnya sepi, tapi gue malah ngerasa rame. Akhirnya kami sampai di pos 2, sekitar jam setengah 2 siang. Kami istirahat dan membuka beberapa cemilan sambil menunggu Arya. Suasana di pos 2 sangatlah sepi. Hanya ada 2 tenda yang berdiri. Mereka terlihat sedang memasak. Namun, ketika gue sapa merekanya malah cuek. Selang 45 menit, Arya muncul dan istirahat. Setelah makan, kami memulai perjalanan menuju pos 3. Trek dari pos 2 ke pos 3 sudah cukup terbuka. Gak banyak pohon-pohon besar yang rimbun seperti dari base camp sampai pos 2. Sekitar 1 jam berjalan, kami pun sampai di pos 3. Ketika baru duduk untuk istirahat, gue melihat ada monyet yang ukurannya sangat besar. Anehnya lagi, gak ada yang ngelihat selain gue pada saat itu. Bahkan Rama pun gak ada ngelihat monyet. Monyet itu mondar-mandir hingga akhirnya monyet tersebut menghilang tiba-tiba. Gue coba untuk terus berpikir positif, menganggap kalau monyet itu cuma halusinasi gue. Sekitar jam 3 sore, kami memulai kembali perjalanan. Trek mulai curam dan menguras tenaga. Kami pun berpapasan dengan para pendaki yang turun. Kami sempat ngobrol dan katanya di Sabana 1 hanya ada 2 tenda yang berdiri. Itu pun pendaki yang mau turun. Karena trek yang berat, akhirnya kami terpisah. Saya ada di depan dan sampai di Sabana 1 sekitar jam 4 lebih. Tak lama kemudian, Rama dan Aris sampai. Arya ditemani teman gue yang satunya, sebut aja Rohman. Selama nungguin mereka, kita bertiga diskusi mau ngecamp di mana, antara Sabana 1 atau Sabana 2. Matahari hampir terbenam. Arya dan Rohman sampai di Sabana 1 sekitar jam 5 lewat. Akhirnya setelah diskusi panjang, dengan berbagai pertimbangan karena fisik kami berlima masih kuat, kami sepakat untuk mendirikan tenda di Sabana 2. Ketika kami memulai perjalanan, tiba rombongan yang sebelumnya kami bertemu di pos 1. Mereka berencana camp di Sabana 1. Setelah pamit, kami mulai berjalan menuju Sabana 2. Kali ini gue di posisi paling belakang, sambil mengambil beberapa gambar. Ternyata, selama perjalanan kami bertemu rombongan pendaki yang juga berniat untuk mendirikan tenda di Sabana 2. Kira-kira jam 6 sore lah kami tiba. Hanya ada 1 tenda yang berdiri di sana. Suasananya sepi banget. Kami pun mulai mencari lapak kosong. Gua pun kemudian ngusulin nih di bawah semak-semak. Tujuannya kalau ada angin malam biar nggak terlalu terasa. Kemudian kami mulai membangun 2 tenda yang saling berhadapan. Jarak dari tenda kami dengan tenda rombongan yang lain kira-kira sekitar 100 meter. Agak jauh sih, tapi masih kedengeran suara kalau ada yang ngobrol. Setelah tenda dan flysheet berdiri, kemudian kami pun membagi tugas. Ketika sudah beres semua, gue mendengar dengan jelas suara menggerung di balik semak-semak. Gue pun mencoba permisi, gak ada niat buat ngeganggu. Lalu gue bergegas masuk ke tenda. Rama tertawa. Ternyata dia juga ngerasain hal yang sama. Gue selalu mencoba berpikir positif agar suasana menjadi hangat. Selang beberapa menit,
Gue pun keluar buat gantungin pakaian. Di luar udah gelap banget, jadi gue putusin buat pakai headlamp. Waktu jalan ke tali jemuran, ada sosok bayangan putih yang mirip dengan apa yang gue lihat di bis. Dia berdiri agak jauh membelakangi gue. Dalam hati, woi, ini masih sore. Setelah pengantungan pakaian, gue pun buru-buru masuk lagi ke dalam tenda. Melihat gue yang terlihat cemas, Rama pun bilang kalau mereka nggak ganggu. Gue pun percaya, mungkin emang lagi apesnya aja. Setelah itu, kami pun memutuskan untuk memasak. Sambil menunggu nasi dan sayur matang, kami pun mengobrol dan saling bercanda. Tapi di antara gelak tawa kami, gue mendengar rintihan dengan samar-samar. Suaranya terdengar dari arah kanan tenda kami. Lalu gue pun langsung memotong tawa dari teman-teman yang lain. Riz, jangan bercanda kayak gitu lagi ya. Oh ya, kenapa gue langsung potong obrolan mereka yang tadi? Karena gue ngerasa kalau penunggu di area camp agak terganggu. Soalnya hal-hal yang gue alamin sebelumnya sama persis dengan gangguan di Gunung Cikuray beberapa tahun silam. Singkat cerita, setelah selesai kami makan, suasana hening dan gelap. Tak berselang lama, Aris ternyata kebelet pipis. Berabe. Meskipun manusiawi, tapi gue rasa tidak di situasi yang tepat. Gue takut penunggu di situ terganggu. Akhirnya, dia pun pergi keluar. Gue titip pesan untuk permisi dan selalu berdoa. Aris pun mengiyakan. Gue pun akhirnya ikut pipis di belakang tenda. Sambil pipis, gue iseng senter-senterin sekeliling. Pas gue nengok ke kanan, gue lihat Aris yang lagi jongkok. Awalnya gue bercandain tuh, sengaja gue senter-senterin gitu. Tapi pas gue arahin senternya ke arah atas Aris, gue lihat sosok cewek yang sebelumnya ada di deket tali jemuran. Dia lagi gelantungan di pohon deket Aris. Matanya melotot merah, senyumnya dingin, dan rambutnya panjang hampir menyentuh tanah. Di situ gue kaget dan langsung teriak biar Aris cepet-cepet balik ke tenda. Akhirnya gue bisa tidur. Tapi gak lama dari situ, Rama bangunin gue. Ternyata tenda kami rembes. Dan anehnya lagi, bagian rembesnya tuh cuman di bagian kepala sampai kaki doang. Bagian matras Rama dan Rohman kering. Ngeliat tenda rembes, gue coba ngecek selokan. Ternyata gak ada air sama sekali. Di luar memang hujan sih, tapi cuma gerimis kecil dan angin doang yang gede. Dan yang paling anehnya, kenapa yang rembes cuma di bagian gue aja? Akhirnya kita rubah posisi tidur kita. Bagian rembes ditutup pakai trash bag yang dibagi dua. Gue pindah ke posisi tengah, jadi dihimpit Rama dan Rohman. Kira-kira saat itu sekitar jam 10 malam. Kami pun bergegas tidur lagi. Setengah jam berlalu, gue masih belum bisa tidur. Gue gelisah. Akhirnya gue menggerutu dengan nada kesal setengah teriak. Kampret, fix digangguin nih gue. Ternyata Roman juga belum bisa tidur. Gue pun minta Roman buat gak tidur, nemenin gue yang ketakutan. Terdengar suara batuk dari tenda Aris. Ternyata dia juga belum tidur. Aris merasa agak sesak karena batuknya lumayan mengganggu. Hingga akhirnya, di antara keheningan obrolan kami berdua, terdengar suara resleting tenda yang terbuka dan tertutup dengan jeda beberapa detik. Gue kira Aris atau Arya yang keluar tenda. Tapi lama-kelamaan, jadi aneh. Resletingnya malah kayak dimainin-mainin gitu. Ternyata Rohman juga ngedenger jelas. Gue beraniin nanya ke Aris, dan dia emang belum tidur. Riz, ngapain keluar? Tapi Aris malah ngejawab enggak. Gue kaget dong. Terus gue tanya lagi, terus ngapain mainan resleting? Dia masih jawab enggak sentuh sama sekali. Oh oke, gue dan Rohman hanya hening kebingungan. Suara tersebut benar-benar jelas kami berdua dengar. Akhirnya, gue memberanikan diri ngecek keluar, dan ternyata emang gak ada apa-apa. Gue senterin ke arah pasak dan tali tenda, semuanya masih tertancap kuat dan kencang. Singkat cerita, gue pun akhirnya ngerasain hal yang aneh. Rasanya ada yang berjalan ngelilingin tenda kami. Suaranya sangat jelas.
Bahkan kadang langkah kakinya berhenti tepat di kepala gue. Tapi gue berusaha tetap cuek. Gak kerasa jam menunjukkan waktu pas di angka jam 12. Lama-kelamaan gangguan bertambah. Kali ini ditambah seperti ada yang memainkan sekop. Ditancap-tancap ke tanah dan berulang-ulang. Suaranya terdengar acak, kadang di teras tenda, arah kaki hingga dekat kepala. Tiba-tiba Roman terbangun dari tidurnya. Ia merasa haus dan langsung minum. Mumpung Roman bangun, gua mau memeriksa keadaan di luar. Sambil lihat tenda rombongan lain yang suaranya berisik sampai terdengar ke tenda kami. Dan ketika gua keluar, tenda rombongan lain masih gelap. Itu berarti suara yang ngobrol bukan dari mereka. Gua pun perhatiin dengan seksama asal suara tersebut. Dan ternyata suara tersebut berasal dari semak-semak di arah kanan. Singkat cerita, gue pikir setelah gue tidur, gangguan itu akan berakhir. Tapi ternyata masih belum. Cooking set yang ada di teras tenda terdengar jatuh seperti ada yang menendang. Gue kaget dong. Terus gue cepet-cepet buka tenda dan ternyata cooking set itu masih utuh dan gak bergerak sama sekali. Gue udah gak tahan. Akhirnya gue bangunin Rohman dan Rama dengan alasan masak untuk prepare summit. Padahal sebelumnya kita janjian masak sekitar jam 4. Tapi karena gue udah gak tahan, gue paksa mereka untuk bangun. Dari situ teror malam tersebut berakhir. Kami pun masak sarapan untuk summit nanti. Setelah semuanya matang, kami langsung menyantap nasi liwet dan gorengan tempe yang dimasak oleh Rohman. Kemudian sekitar jam setengah 4 kami bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Singkat cerita, setelah ganti pakaian summit dan memasukkan segala alat dan logistik yang perlu dibawa, kami pun keluar tenda. Melakukan peregangan agar badan tidak kaku. Ternyata, tenda rombongan yang lain masih gelap. Nampaknya belum bangun. Sekitar jam 4, setelah berdoa kami pun pergi menuju puncak. 1 jam perjalanan, fajar mulai nampak perlahan di tengah dinginnya merbabu. Kami pun istirahat sejenak, sambil memandangi langit yang sangat indah. Tak berselang lama, kami pun sampai di puncak merbabu. Puncak Kenteng Songo namanya. Anehnya, kami tidak bertemu dengan para pendaki yang melewati tenda tadi subuh. Gue mencoba berpikir positif. Mungkin mereka melanjutkan perjalanan ke puncak Syarif. Tak lama kemudian, rombongan tenda tetangga datang. Setelah ngopi dan makan cemilan, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Syarif. Treknya lumayan cukup terjal. Hampir 1 jam kami pun sampai. Ternyata di sana juga sepi. Tidak ada siapapun kecuali kami. Lantas, kemana rombongan yang tadi lewat? Terus sekitar jam 9 kami memutuskan untuk kembali turun ke tenda. Akhirnya kami sampai di tenda sekitar kurang dari jam 11. Karena agak sedikit kelelahan, kami pun merebahkan diri dan tidur. Lumayan lah buat gue yang semalam cuma tidur setengah jam. Singkat cerita, kami pun turun setelah azan asar. Mungkin sekitar jam setengah 4. Estimasi perjalanan dari Sabana 2 ke base camp gue kira-kira paling 2 jam. Jadi sebelum maghrib udah sampai. Kami pun mulai berjalan menuju Sabana 1. Sampainya kami di Sabana 1, kami memutuskan untuk tidak beristirahat dan langsung lanjut ke pos 3. Trek mulai curam dan licin. Akhirnya Arya pun menyuruh kami untuk duluan. Kami pun mengiyakan. Lagi pula ada beberapa pendaki yang naik. Lumayan ramai kok suasananya. Setengah jam kemudian, kami pun sampai di pos 3. Namun, Arya belum terlihat dari kejauhan. Setelah menunggu beberapa saat, kami berempat melihat Arya dari kejauhan. Ia melambaikan tangan dan berteriak agar kita duluan dan menunggu dia di pos 2. Kurang dari setengah jam, kami sudah sampai di pos 2. Langit berubah menjadi sangat gelap dan azan maghrib sudah terdengar berkumandang. Tak lama dari situ, Arya datang dengan muka yang sedikit pucat. Ia minta minum dan sedikit waktu untuk beristirahat. Kami pun mengiyakan. Lagi pula sudah dekat dan trek hanya turunan. Kali ini gue dan Rama sepakat untuk atur posisi. Tidak boleh ada yang terpisah.
Gue di depan dan Rama paling di belakang. Gue mengusulkan untuk mengatur posisi karena gue udah ngerasain hal yang gue rasa cukup aneh. Bagian punggung dan leher gue tiba-tiba panas, badan serasa kaku. Akhirnya gue minta Rama buat nepuk dan baca doa. Lalu semuanya hilang, badan gue kembali normal. Baru 5 menit kita turun, lagi-lagi Arya minta break. Dia duduk lalu muntah-muntah. Kami mulai panik. Cobaan apa lagi ini? Kami memutuskan untuk break. Gue langsung cari tempat yang landai agar bisa beristirahat dengan nyaman. 15 menit berlalu, Arya yang tadinya lemas dan pucat kini berubah drastis. Kami pun berjalan kembali. Gue masih tetap di depan untuk membuka jalan. Perjalanan dari pos 2 ke pos 1 merupakan hutan yang sangat lebat, dan sepanjang perjalanan rasanya banyak yang mengawasi. Gue ngerasa banyak mata di arah gelapnya hutan. Gue coba buat senterin ke arah depan, tepat ke arah hutan-hutan yang gelap itu. Ketika gue senterin, gue lihat ada seperti bayangan putih di balik pohon. Dan ternyata itu pocong. Bener-bener pocong. Mukanya gak jelas karena jaraknya yang jauh. Gue pun kaget. Dan gue langsung meminta mereka buat cepat-cepat turun dan bergegas pergi. Di situ badan gue getar dan detak jantung gue gak karuan. Tak berselang lama, kami pun pergi meninggalkan pos macan. Akhirnya, gue ngerasa ada hal yang ganjil lagi. Di depan ada percabangan jalan, padahal jelas ketika naik gak ada. Gue pun bingung milih jalan. Kami sempat berhenti untuk berdiskusi. Akhirnya kita pilih jalan ke arah kanan, karena kami berpikiran jurang ada di sebelah kiri. Singkat cerita, gue ngerasa ada yang janggal. Gue ngerasa hampir 1 jam gue jalan, tapi anehnya gak sampai-sampai. Padahal gue naik dari pos 1 ke Simpang Macan pun gak lebih dari 1 jam. Untuk memastikan, gue ambil tali dan nandain dahan pohonnya. Setelah itu gue lanjut jalan lagi. Gue ingat banget ketika gue nandain pohon itu sekitar jam 8 kurang. Tapi anehnya jam gue balik lagi ke jam 7. Ketika gue tanya ke teman gue yang lain, jam mereka pun sama, balik ke jam 7 lagi. Awalnya gue mungkin salah lihat, tapi ternyata ketika gue jalan lagi, gue nemuin pohon yang tadi gue tandain pakai tali. Gue benar-benar kaget. Gue mencoba berdoa dan minta perlindungan. Selang 15 menit kemudian, gue coba absen teman-teman yang lain dengan berhitung. Gue ulang sampai 2 kali dan emang masih nyaut semua. Gak lama dari gue berhitung, Rama minta rolling posisi. Dia minta buat gue jaga di belakang. Gue tanya kenapa. Dia cuma geleng-geleng kepala. Sambil jalan gue cek jam. Ternyata di situ udah jam 8. Berarti udah hampir 1 jam dong kita jalan. Tapi pos 1 masih belum kelihatan. Gue udah mulai ngerasa makin gelisah nih. Dan lagi, gue ngelewatin pohon yang gue tandain. Dalam hati gue pengen break. Akhirnya gue minta break. Ketika break, Rama malah minta buat cepat-cepat berdiri. Dia bilang, kalau mau istirahat jangan di sini. Dengan nada setengah teriak. Rama maksa kita buat ngelanjutin jalan. Kita cari tempat yang aman aja. Dengan berjalan agak cepat, Rama akhirnya berhenti mematung. Gue penasaran dong. Gue tanya sama Rama. Ketika gue senter ke depan, ternyata itu jurang. Kita benar-benar ada di tepi jurang. Akhirnya kita semua panik. Terus akhirnya kita langsung lari ke atas buat ngehindarin jurang. Andai kami terus berjalan, mungkin kami akan terperosok ke dalam jurang. Kemudian setelah mendapat tempat yang aman, kami pun berhenti sejenak. Dan kami sepakat kalau emang kami benar-benar tersesat. Gak lama kemudian, terdengar rintihan tangis perempuan dari atas kepala kami. Saat kita mulai menoleh ke atas, ternyata ada sosok perempuan bergelantungan terbalik dengan wajah hancur. Sosok tersebut kemudian tertawa. Kami lari ketakutan. Tapi, akhirnya gue dan Rama sepakat buat berhenti dan berdoa.
Kali ini Rama memimpin dengan berbagai doa yang dia paham. Gua pun sempat meminta perlindungan dan bantuan buat bisa terlepas dari gangguan. Gua cek jam, ternyata udah jam 9 malam. Sekarang kami jalan beriringan dan sejajar. Gak ada yang paling depan dan gak ada yang paling belakang. Selama perjalanan, kami mengalami gangguan yang cukup parah. Mulai dari tertawa, dilempar pasir, dan ditampakkan sosok yang menyeramkan. Gue dan Rama tetap mencoba buat cuek. Sampai akhirnya, lagi-lagi kita semua ketemu sama pohon yang pernah gue tandain sebelumnya. Sial, gue benar-benar pasrah di situ. Kami pun minta maaf dan terus berdoa agar bisa keluar dari hutan itu. Gak tahu kenapa, di situ gue kepikiran buat masuk ke dalam semak-semak yang ada di dekat pohon yang gue tandain itu. Ketika gue masuk, ternyata ada jalan setapak kecil. Dan ketika kami telusuri, gak lama dari situ ternyata kita sampai di pos 1. Dan gue putusin buat istirahat. 5 menit kami duduk, saya memutuskan untuk jalan lagi. Entah kenapa, gue ngerasa kembali bersemangat. Semua berjalan lancar, gak ada gangguan sama sekali. Akhirnya persimpangan menuju base camp udah kelihatan. Karena di pos pendaftaran udah gak ada orang, akhirnya kita mutusin buat ke warung dulu. Ya kira-kira waktu itu udah jam 11 malam lah. Di warung itu kita cerita satu sama lain. Menurut pengakuan Aris, ternyata dia juga ngerasain gangguan di tenda. Dia ngerasa kalau tenda yang dia tempatin kayak goyang-goyang gitu. Terus dia kayak dengar suara geraman dari arah kanan semak-semak. Kalau si Arya, dia ngerasa sempat ketindian. Dia ngerasa berteriak, tapi suaranya gak keluar sama sekali. Selain itu, Arya ngerasa kalau ada yang mainin flashbacknya. Akhirnya Rohman pun ikut bercerita. Sepanjang malam sebenarnya dia gak bisa tidur. Dia ngerasa kalau di luar kayak ada yang manggil-manggil namanya gitu. Selain itu, dia ngerasa ada bayangan hitam besar dari luar tenda. Nah, di balik diamnya Rama, ternyata dia juga punya segudang cerita. Dari awal mulai pendakian, sebenarnya dia udah ngerasa gak enak perasaannya. Belum pos 2, dia ngeliat nenek sedang berdiri dengan tatapan kosong. Pada saat itu di tenda, dia juga ngerasain sama dengan apa yang gua rasain. Bahkan sebenarnya dia gak tertidur pulas. Dia ngerasa kalau kakinya sakit, seperti ada yang duduk di atas kakinya. Rama pun berkata bahwa entah ilusi atau mimpi, dia kembali bertemu dengan nenek-nenek tersebut dan dia meminta izin untuk beristirahat di area tersebut. Tapi, akhirnya nenek tersebut menghilang dan tertawa melengking dengan keras tanpa menjawab perkataan Rama. Mendengar Rama bertemu nenek-nenek, gue pun langsung tanya, gimana sih karakteristik nenek tersebut? Ternyata gue dan Rama bertemu dengan satu sosok nenek yang sama. Kemudian Rama melanjutkan ceritanya. Waktu Rama minta buat rolling ke depan, ternyata ini alasannya. Karena dia paling belakang, pada saat berhitung harusnya dia menjadi orang terakhir. Tapi, waktu dia udah teriak 5, di belakangnya itu ada yang ikut berhitung 6. Dia pun memastikan lagi. Ketika berhitung kedua, pada saat dia teriak 5, terus ada yang ngikutin lagi, bilang 6. Rama bilang kalau suara itu kayak suara anak-anak perempuan. Akhirnya sekarang giliran gue yang cerita. Gue cerita apa yang gue alamin di atas. Gak lama kemudian, ibu pemilik warung pun bertanya kepada kami, kenapa kalian sampai di bawah saat larut malam? Kemudian, gue pun menceritakan dengan singkat bahwa kami tersesat. Ibunya sedikit kaget. Dia pun bertanya berapa jumlah kami dan naik hari apa. Akhirnya gue jawab, 5 dan naik hari Kamis alias malam Jumat. Si ibu pun geleng-geleng kepala. Dia cerita kalau jumlah pendaki ganjil dan naik malam Jumat itu lebih rawan diganggu. Akhirnya ibu warung tersebut kemudian menawarkan kepada kami untuk menginap di rumahnya. Singkat cerita, kita semua bangun sekitar 7:30. Gue langsung coba telepon Mas Andri buat ngantar kita ke terminal Boyolali.
Tapi ternyata di sana sangat sulit sinyalnya. Sambil cari-cari sinyal, sekitar 10 menit kemudian gue bertemu dengan Mas Andri. Beliau baru beres mengantar rombongan pendaki. Gue pun langsung minta antar ke terminal. Tapi ternyata habis menuju Bandung adanya sekitar jam 5 sore. Karena masih lama, kami diajak Mas Andri untuk ikut ke rumahnya. Mas Andri pun bertanya kepada kami, kenapa kami terlambat turun? Karena sebenarnya beliau sudah standby kemarin sore untuk menjemput kami. Namun ditunggu sampai maghrib ternyata nggak kunjung datang. Gua pun bercerita kalau kami mengalami gangguan dan lain sebagainya. Singkat cerita, kami pun akhirnya diantar menuju terminal. Sampainya kami di terminal, kami langsung mengambil barang bawaan di bagasi. Lalu Mas Andri menitipkan pesan, kalau terjadi hal yang ganjil lagi, gue mesti mandi kembang dan minta dinetralisir. Gue pun mengiyakan. Tak lama kemudian, bis datang dan kami langsung naik. Bis yang kami tumpangi untuk pulang berbanding terbalik dengan bis yang kami gunakan saat berangkat. Bisnya nampak tua dan tidak terurus. Tapi gak jadi masalah lah. Yang penting bisa buat tidur. Gak lama kemudian kami pun tertidur satu persatu. Ketika tidur, gue bermimpi bertemu nenek-nenek itu lagi. Dengan ciri-ciri yang sama. Di dalam mimpi, dia hanya tertawa sambil melotot. Gue pun bertanya, kenapa? Apa yang salah dari kita? Kenapa cuma gue yang diteror semalaman? Kemudian, dia berhenti tertawa. Perlahan dia mulai menjawab. Nenek tersebut mengatakan kalau kami sudah tidak sopan. Kami mengganggu penunggu yang ada di sana. Kami melakukan kesalahan fatal dengan mengotori areanya. Terus gue tanya, kenapa cuma gue? Dia jawab, karena penunggu di sana suka dengan aura yang gue punya. Nenek tersebut kemudian menghilang dan gue terbangun dari tidur. Terus gue matiin musik di headset. Gak lama kemudian ada bisikan, kau sudah kuperingatkan. Suara tersebut sangat jelas terdengar. Dalam hati gue berdoa sebisanya. Singkat cerita, kami sampai Bandung sekitar jam 3 pagi. Kita akhirnya pesan GrabCar. Aris akhirnya turun duluan, disusul Arya, kemudian Rohman. Rama dan gue satu kosan, dan kami sampai paling terakhir. Setelah sampai, gue pun langsung masuk kamar. Ketika gue baru melangkah untuk masuk kamar, gue pun tiba-tiba terjatuh tanpa sebab. Badan langsung kaku dan dingin. Gue coba teriak, tapi gak keluar suara. Gue berharap Rama ngeliat gue jatuh. Gue pun seperti tertidur, gelap, gak bisa ngeliat apapun. Tiba-tiba gue ngeliat cahaya di depan. Gue coba buat ngegapai, tapi cahaya itu semakin jauh. Gue terus lari dan lari, sampai akhirnya gue berhasil gapai cahaya itu. Gue seketika bangun dan di samping gue udah ada Rama lagi main HP. Ketika gue bangun, dia pun kesel. Katanya, ngapain lo tidur di depan pintu? Menurut pengakuan Rama, ketika gue diseret masuk ke kamar, badan gue enteng banget. Katanya gue juga ngigo, pengen pulang. Karena hal tersebut, makanya Rama gak langsung tidur. Keesokan harinya, Rama ternyata pergi ke rumah kakaknya. Dan karena gue tidur sendiri, dan kondisi kosan juga rame, sekitar jam 10 gue matiin lampu. Ketika gue hampir masuk ke alam tidur, tiba-tiba persis di samping telinga ada yang berbisik, jangan tidur mas. Sontak gue kaget dan duduk. Gue langsung lari ngungsi ke kamar temen. Dia cuma ketawa. Ngerti, dia pun nanya, masa takut sama yang biasa? Gue cerita kalau ini bukan yang biasa. Energinya parah dan gue bener-bener ketakutan. Beberapa hari kemudian, gue terus-terusan diganggu. Akhirnya gue putusin buat pulang kampung. Gue langsung dibawa ke guru spiritual om gue, yang emang kenal gue juga, sebut aja namanya Kang Iwa. Kang Iwa kemudian nanya-nanya sama gue, kenapa gue bisa seperti ini. Gue pun bercerita sedetail mungkin tentang apa yang gue alamin. Setelah itu, gue disuruh buat minum kopi hitam pahit setengah gelas. Kemudian sisa kopi tersebut ditaruh di atas nampan yang isinya bunga-bunga dan sesajen. Anehnya,
Kopi yang setengah gelas tersebut tiba-tiba habis seperti ada yang minum. Gua pun langsung bengong ngeliatnya. Kang Iwa kemudian meminta gua untuk membaca amalan-amalan yang diberikan. Setelah membaca amalan tersebut, badan gua langsung gak enak rasanya. Gua teriak sekencang-kencangnya, kemudian Kang Iwa mengusap leher gua sambil membaca-baca doa. 10 menit berselang, akhirnya gua kembali normal. Tapi badan gue rasanya lemas banget. Buat berdiri aja kayaknya susah. Kang Iwa menjelaskan, kenapa gue bisa seperti ini karena ada penunggu di sana yang merasa tertarik dengan aura yang gue punya. Ia pun menambahkan kalau gue tersesat karena perilaku teman-teman gue yang kurang sopan di sana. Setelah dari tempat Kang Iwa, tubuh gue berasa normal kembali. Akhirnya teror yang selama ini gue alamin berakhir sudah. Kejadian ini menjadi bahan evaluasi gua untuk berbenah dan selalu ingat kalau kita hidup bukan untuk diri sendiri. Maka dari itu, seperti yang gua tulis di awal, utas ini bertujuan sebagai pengingat untuk gue khususnya jika ingin berpergian kemanapun harus selalu sopan dan santun. Sebagai tamu, kita mesti menghargai segala sesuatu kearifan lokal dari tempat tersebut. Nah, jadi seperti itu guys, kisah horor yang ditulis oleh Kak Rian saat mendaki di Gunung Merbabu. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman yang dialami oleh Kak Rian. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel ARC Horror Story. Kalau kalian suka sama ceritanya, silakan like, share, dan jangan lupa komen ya. Jangan lupa juga buat subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Dan agar teman-teman gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Aku Adinda Sela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.